Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini, teman-teman. Oke, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan uh, kebahagiaan ya di masa yang seperti sekarang ini, tetap menjaga kesehatan, tetap berpikiran positif ya, dan jangan lupa tetap berdoa. Kita meminta permohonan dan perlindungan pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semuanya segera selesai permasalahan ini, vaksin segera didistribusikan, dan segala sesuatunya kembali normal ya, seperti sedia kala. Amin ya insya Allah. Oke, teman-teman, saya akan coba untuk memberikan beberapa gambaran, wawasan terkait dengan pekerjaan-pekerjaan seorang HRD di perusahaan, teman-teman. Jadi, seperti yang pernah kita bahas-bahas sebelumnya di beberapa kesempatan, memang pekerjaan seorang HRD itu sangat banyak. Ya, setiap perusahaan, masing-masing perusahaan, tentu fungsi HRD-nya berbeda-beda, tergantung arah perusahaan dan mungkin juga tergantung jumlah karyawan yang ada di sebuah perusahaan. Karena dari situ nanti akan menyesuaikan bagaimana fungsi dan peran HRD di perusahaan tersebut. Jadi seperti yang mungkin pernah kita bahas, ada 4-5 bidang yang biasa dikerjakan oleh HRD di sebuah perusahaan. Yang pertama biasanya melakukan perekrutan karyawan, melakukan seleksi, ya ini saling berkaitan, merekrut, mencari tenaga kerja, mencari calon karyawan yang mau masuk di perusahaan Anda. Kemudian Anda melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang ada. Kemudian di samping menghandle rekrutmen seleksi, teman-teman juga biasanya kalau di HRD itu juga membuat atau mungkin merancang program pelatihan. Biasanya memang ada beberapa bagian tertentu di perusahaan yang khusus untuk mengelola program pelatihan karyawan. Ini bagian training officer ya biasanya. Jadi Anda memang fokus khusus hanya untuk bikin program pelatihan karyawan. Jadi memantau bagaimana kinerja karyawan, kemudian membuat semacam, kalau di kampus ada semacam kurikulum, apa-apa yang perlu diajarkan secara kontinu oleh karyawan. Nah, itu Anda ngajar nanti ya, Anda bikin semacam program pelatihan, Anda ngajar juga di situ, sesuai dengan basic kemampuan yang Anda miliki. Jadi, training officer ini nggak hanya dari psikologi ya, psikologi mungkin fokusnya untuk ke soft skill-nya, untuk ke psikologisnya, tapi juga ada beberapa latar belakang jurusan yang lain yang di bagian ini, tergantung dari perusahaannya ya. Mungkin ada bagian mesin, bagian gizi, bagian apalagi pertanian dan sebagainya, tergantung perusahaannya seperti apa. Ya. Kemudian ada bagian personalia. Personalia ini bagian yang ngurusi administrasi biasanya, gaji, ngurusi BPJS, kontrak kerja, lembur, dan sebagainya. Ini biasanya malah banyak yang mengerjakan pekerjaan ini itu bukan dari psikologi. Karena di psikologi, apalagi di psikologi industri, tidak banyak belajar soal ini ya. Ini biasanya orang-orang di luar psikologi yang mengerjakan. Jadi ada yang dari akuntansi, manajemen, bahkan mungkin di luar jurusan tadi. Ya. Dan fokusnya lebih banyak di balik meja, fokusnya lebih banyak di balik komputer, mengurusi data dan sebagainya. Oke, kemudian ada bagian pengembangan organisasi. Nah, ini bagian yang pernah saya sampaikan juga. Ini bagian khusus yang bertugas untuk memonitoring bagaimana performa para karyawan ya di sebuah perusahaan. Karena kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu kan dinamis terus ya, teman-teman ya, dinamis terus bergerak ya, berkembang terus perusahaannya, sehingga terkadang banyak karyawan yang tidak sanggup untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sebuah perusahaan. Makanya di bagian ini kita memberikan semacam program ya, program atau mungkin pembenahan suatu sistem pengembangan SDM supaya kinerja karyawan juga bisa meningkat ya seiring dengan berkembangnya sebuah perusahaan. Nah, salah satu bidang pengembangan organisasi
salah satu bidang yang ini juga mungkin nanti teman-teman ketika menjadi seorang HRD akan dimintain untuk membuat program ini. Nah, ini programnya sebenarnya program yang sudah cukup umum dilakukan di beberapa perusahaan, cuma saya lihat mungkin belum semua perusahaan, ya ini biasanya memang perusahaan yang skalanya masih kecil belum melakukan program ini ya. Oke, kita akan membahas yang namanya analisis jabatan atau ANAJAB. Ya, ini program yang memang seharusnya menjadi hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Cuma memang ada beberapa perusahaan yang memang belum concern ke fokus untuk bagaimana melihat ya atau mungkin menganalisis ya jabatan-jabatan yang ada di sebuah perusahaan. Ya. Jadi inti dari ANAJAB ini teman-teman akan membuat atau mungkin merancang sebuah program di mana teman-teman akan menyusun sebuah informasi, ya melihat bagaimana tugas fungsi sebuah jabatan. Kemudian selain kita melihat, mengumpulkan, menyusun tugas fungsi sebuah jabatan, kita akan juga melihat kriteria atau persyaratan minimal yang diperlukan sebagai seorang individu atau karyawan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi ini bagi yang sudah kerja atau yang pernah kerja, tentu tidak asing dengan istilah job deskripsi dan job spesifikasi. Dua produk inilah yang nanti akan jadi jadi output dari kegiatan analisis jabatan ini. Memang perlu diakui bahwa belum semua perusahaan itu punya dokumen job deskripsi secara lengkap ya. Artinya kalau kita bilang tentang job deskripsi berarti kan per jabatan ya, per jabatan per dokumen. Karena kita tahu di setiap perusahaan jabatan banyak banget ya, per level, per grade misalnya kita bisa bilang misalnya akuntansi atau mungkin bagian finance. Ya, ada staff finance, ada supervisornya, mungkin ada manajernya, ada direksinya. Jadi satu jabatan saja bisa 3 tingkatan mungkin. Kita belum bicara tentang ada marketing, ada driver misalnya, ada bagian operator, bagian HRD misalnya, banyak sekali. Artinya nanti menyesuaikan kondisi masing-masing perusahaan. Karena arah kemana perusahaan itu berjalan, itu nanti akan mempengaruhi bagaimana job desainnya, bagaimana memunculkan atau mungkin menciptakan jabatan-jabatan yang ada di perusahaan itu. Artinya, kalau kita bicara tentang sebuah organisasi, masing-masing jabatan ini pekerjaannya beda-beda, ya tugasnya berbeda-beda, tapi dalam satu rangkaian, saling berkoordinasi. Walaupun masing-masing fungsinya berbeda, tapi nanti hasil akhirnya itu akan sangat berkaitan dengan jabatan atau mungkin divisi yang lainnya. Sehingga sampai akhirnya output sebuah perusahaan bisa tercipta dan tujuan perusahaan juga bisa tercapai nantinya. Nah, oke, ini ada beberapa contoh permasalahan, teman-teman. Permasalahan yang sering terjadi di perusahaan yang mungkin sedang berkembang ya. Jadi, ini teman-teman yang sudah bekerja bisa melihat juga apakah selama ini masih ada atau enggak hal-hal seperti yang kita tuliskan di sini ya. Ini sambil dicermati, misalnya katakanlah ada karyawan yang tidak atau mungkin belum bekerja sesuai dengan kompetensinya. Misalnya dia bagian marketing, tapi basicnya dia sebagai seorang teknik mesin misalnya. Ya mungkin secara jurusan berbeda. Nah, secara kemampuan, secara keterampilan seperti apa? Karena perlu diakui masih banyak ya, beberapa perusahaan, ini biasanya perusahaan yang sedang berkembang, itu mereka merekrut, menseleksi karyawan, tapi nggak ada standarnya, nggak ada kriterianya. Yang penting dia bisa melakukan ini, kemudian ya udah direkrut ya tanpa ada alat ukur yang bisa mengukur secara pribadi atau secara kompetensi. Nah, ini juga masih banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan. Jadi, yang penting bisa kerja, yang penting bisa kerja, ayo mbak, mas kerja, sama ini nggak, bisa kayak gini nggak? Nah, kalau dia bisa ya dipekerjakan, tapi secara kepribadian seperti apa? Kemudian aspek-aspek yang lain itu seperti apa? Nah, makanya perlu ada yang namanya standar atau kriteria yang bisa kita peroleh lewat job spesifikasi tadi. Oke, kemudian
belum adanya program pelatihan, ini juga hal yang seharusnya ada di sebuah perusahaan, di setiap perusahaan. Karena yang namanya perusahaan kan berkembang terus, ya. Teknologi semakin maju, strategi terus berkembang bagi sebuah perusahaan, tapi kadang bagi SDM-nya tidak dipersiapkan untuk bisa menyesuaikan perubahan yang ada. Makanya perlu sekali ada program pelatihan. Nah, untuk tahu program pelatihannya seperti apa, untuk tahu siapa orang-orang yang akan diberikan pelatihan, tentu kita perlu melakukan analisis jabatan. Kita perlu mengukur bagaimana kinerja seorang karyawan selama ini seperti apa, apakah sudah sesuai dengan standarnya atau belum. Kemudian secara kompetensi seperti apa, secara kemampuan seperti apa, secara keterampilan seperti apa. Ini yang perlu dicek, ya, yang perlu dilihat melalui program Anajab. Sehingga dari program Anajab ini kita bisa mengetahui kebutuhan pelatihan itu seperti apa yang dibutuhkan bagi karyawan. Ini kan perlu dilihat secara kontinu, perlu dimonitoring kan sebenarnya kan. Jadi biasanya kalau teman-teman yang nanti di bagian training officer, memang tugasnya akan seperti ini, melakukan assessment, melakukan training net analysis, ya mengecek, mungkin melakukan wawancara, memonitoring, dan sebagainya, menyebar kuesioner kalau diperlukan terkait dengan program-program pelatihan, kemudian penyiapan di masa yang akan datang, ini besok perusahaannya mau seperti apa, mau ekspansi kemana, mau buka cabang baru misalnya, tentu ada beberapa program-program yang nanti akan mengikuti di situ. Kemudian ini juga kadang jadi masalah juga sistem kompensasi, banyak karyawan yang dibayarkan tapi tidak sesuai dengan beban kerjanya, banyak karyawan yang disamaratakan, ya, padahal pekerjaannya berbeda-beda, standarnya berbeda-beda, makanya dari proses analisis jabatan kita bisa mengetahui standar kinerja karyawan, apakah sudah mencapai standarnya atau belum. Dan ini nanti akan dikombinasikan dengan sistem perhitungan kompensasi, ya. Biasanya di setiap perusahaan harusnya juga punya sistem kompensasi, mengatur dan menentukan setiap jabatan. Ini digaji berapa, ini digaji berapa, dan sebagainya. Itu nanti akan dipadu-padankan dengan hasil Anajab ini, teman-teman. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada 2 produk, teman-teman, dari proses Anajab ini. Anajab ini kalau di kantor, kalau di perusahaan, dilakukan waktunya bisa setahun sekali, bisa 2 tahun, bisa 2 kali setahun, ya. Tergantung perusahaannya sih. Nanti kalau ada beberapa kondisi perusahaan mau berkembang, mau buka, atau mungkin mau pengembangan perusahaan, itu juga biasanya melakukan Anajab. Tapi secara rutin itu dilakukan setahun sekali kalau untuk kegiatan Anajab. Jadi setahun sekali teman-teman biasanya akan dilibatkan dalam program untuk menganalisa jabatan. Artinya gini, teman-teman. Kalau misalnya di tempat kerja Anda itu sudah ada job deskripsi secara tertulis, artinya sudah ada dokumentasinya, itu sebagai standar kita untuk melihat apakah job desk yang tertulis secara dokumentasi tadi sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan sama karyawan atau belum. Nanti akan dicek, ya. Misalnya saya di bagian marketing, akan direview kerjaan saya di bagian marketing selama ini seperti apa. Sudahkah sesuai dengan standar atau mungkin dokumentasi yang secara tertulis, ya, job desk secara tertulis atau belum. Nah, kalau misalnya di tempat kerja Anda itu belum punya job desk atau job spec secara tertulis, secara standar, itu ya Anda harus bikin dari awal dulu. Karena memang banyak beberapa perusahaan itu belum punya job desk sama job spec secara tertulis. Ini bakal jadi proyek besar nih buat teman-teman. Karena nanti Anda akan bikin semacam kamus, ya, kamus jabatan, klasifikasi jabatan sebuah perusahaan. Jadi benar-benar akan dilihat apa job desk masing-masing jabatan yang ada di perusahaan Anda. Itu proyek itu saya kira. Jadi kadang beberapa perusahaan yang tidak sanggup untuk membuat program Anajab itu terkadang mereka memberikan proyek ke biro psikologi, ya, atau mitra
atau lembaga psikologi. Jadi biasanya kalau perusahaan sanggup sendiri, para karyawannya atau HRD-nya sanggup sendiri untuk bikin anajab, ya mereka akan bikin sendiri, akan melaksanakan sendiri. Tapi nek mereka nggak sanggup, karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang lebih urgent, biasanya perusahaan itu mengalihkan ke biro psikologi. Nanti mereka bayar ke biro psikologi. Jadi yang menggarapkan dari orang-orang biro psikologi. Makanya teman-teman kalau Anda besok ada yang mau kerja di lembaga psikologi, ada yang mau kerja di biro psikologi, modelnya kayak gitu pekerjaannya, per proyek ya. Jadi kalau Anda di biro psikologi, Anda di lembaga psikologi, kerja nggak cuma di satu perusahaan, tergantung perusahaan mana yang mau pakai jasa Anda sebagai psikolog nantinya. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk aspek-aspek yang ada di dalam job desk, memang tidak ada patokan secara standar ya. Jadi kalau untuk penulisannya, untuk uraian yang apa harus apa yang ada apa di dokumentasinya itu tergantung sih, tergantung perusahaannya. Teman-teman sebenarnya bisa mencari referensi di internet. Sebenarnya banyak sekali ya referensi poin-poin dalam job desk, tapi secara umum ini yang saya tuliskan, teman-teman. Yang pertama, biasanya dituliskan nama jabatannya, identifikasi jabatannya. Yang kedua, kemudian dituliskan uraian tugasnya. Bisa tugas rutin, bisa tugas berkala, ini monggo silahkan seperti apa. Jadi uraian tugas itu adalah tugas-tugas yang dikerjakan oleh si pemegang jabatan tadi, atau mungkin si jabatan tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini biasanya kalau perusahaan-perusahaannya masih baru, itu biasanya kalau bikin job desk, itu perlu ada referensi dari perusahaan yang lain ya, atau mungkin dari referensi buku atau teori, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita melakukan analisis jabatan, berdasarkan job desk yang sudah ada di perusahaan, tinggal dicocokkan saja. Ya, ada uraian tugas, kemudian standar pekerjaan yang harus dicapai, artinya seorang jabatan atau mungkin seorang pejabat ini dikatakan tugasnya berhasil kalau mencapai standar seperti apa. Jadi biasanya memang dari standar kinerja ini nanti akan digunakan untuk standar perhitungan insentif atau gaji, teman-teman. Jadi misalnya katakanlah seorang marketing ya, SPG misalnya, SPG rokok misalnya, dia punya target dalam satu hari harus terjual 3 bungkus rokok misalnya, itu standarnya. Standar yang harus dicapai oleh SPG. Nah, kalau misalnya dia bisa menjual lebih dari 3 bungkus rokok, mungkin dia dapat insentif, ya, dapat tambahan. Nah, itu contohnya. Nanti untuk pekerjaan yang lain, berbeda lagi standarnya. Dan ini perlu ada kesepakatan antara kita sebagai seorang HRD dengan pimpinan. Seperti apa standar yang diinginkan oleh pimpinan untuk setiap jabatan. Nah, kemudian ada wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab ini dalam artian mana tugas-tugas yang bisa dia kerjakan sendiri tanpa arahan pimpinan, dan mana tugas-tugas yang mungkin dia perlu mendapatkan arahan dari pimpinan. Jadi wewenang dan tanggung jawab ini adalah poin-poin di mana si pejabat ini punya kewenangan sendiri, tapi juga di pekerjaan yang mana dia harus lapor atasannya dulu, baru dia bisa memutuskan untuk untuk mengambil keputusan terkait dengan pekerjaannya tadi. Nah, kemudian ada hubungan kerja internal atau eksternal, teman-teman. Ini terkait dengan divisi-divisi mana yang berhubungan dengan orang tersebut. Artinya kalau kita kerja di perusahaan, kan selalu berhubungan dengan divisi yang lain, selalu berhubungan dengan jabatan yang lain, tergantung pekerjaannya ya. Nah, nanti akan dituliskan, kira-kira seorang HRD ini kalau dalam menyelesaikan pekerjaannya butuh koordinasi dengan divisi yang mana. Mungkin dengan bagian finance misalnya, untuk urusan gaji. Kemudian mungkin untuk urusan seleksi karyawan dengan beberapa user misalnya. Itu contoh hubungan internal, hubungan eksternal. Kalau hubungan eksternal itu dari luar perusahaan ya. Tapi kalau hubungan internal itu antar divisi saja. Kalau hubungan eksternal itu misalnya kayak pekerjaan marketing. Marketing kan juga berhubungan dengan perusahaan-perusahaan atau mungkin sponsor dan sebagainya, itu eksternal. Kemudian
Di samping itu, di job desk juga ada uraian tentang alat kerja atau bahan kerja yang digunakan oleh pemegang jabatan. Nah, dari sini paling enggak dari poin alat kerja dan bahan kerja ini bisa menjadi referensi bagi bagian, mungkin bagian umum ya, atau bagian sumber daya yang bertugas untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pekerja untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dia butuh bahan kerja apa aja, simpel sih, kayak kita di kantor ya, kertas HVS, pulpen, mungkin komputer dan sebagainya, printer misalnya atau apa, tergantung jabatan masing-masing di sebuah perusahaan ya. Oke, tadi job desk, ini job spec ya. Kalau job spec itu persyaratan kualitas minimum ya seorang karyawan agar apa ya bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Artinya di job spesifikasi ini kita bicara tentang standar orangnya harus seperti apa untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Karena ya kalau di perusahaan masih banyak kasus ya, masih banyak permasalahan, banyak orang yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang jurusannya. Banyak orang kerja tapi nggak sesuai dengan kemampuannya. Kecuali kalau misalnya ada beberapa kondisi si karyawan kerja karena mungkin kebutuhan dan pekerjaannya tidak terlalu sulit untuk dipahami bagi individu tersebut. Misalnya gini, lulusan psikologi kerja sebagai teller di sebuah bank. Mungkin nggak nyambung, tapi bisa juga nyambung. Artinya walaupun dia seorang lulusan psikologi, tapi di bagian teller pun mungkin juga butuh beberapa kemampuan dan kompetensi di bidang psikologi. Ini tergantung dari orangnya masing-masing ya seperti apa. Oke, kalau job spesifikasi ini biasanya ya sama dengan job desk tadi, tidak ada patokan standar, nanti menyesuaikan kebutuhan masing-masing perusahaan ya teman-teman. Misalnya seperti tingkat pendidikan pekerja, ini S1 atau mungkin SMA, SMP, atau S2, tergantung pekerjaannya, tergantung kewenangannya. Karena setiap poin-poin di job spec ini nanti akan disambungkan, akan disesuaikan dengan poin-poin yang ada di job desk. Artinya harus nyambung ya. Misalnya kayak gini, job desk-nya apa, misalnya pekerjaannya seperti apa, itu harus sesuai dengan tingkat atau mungkin standar yang dibutuhkan ya, kompetensi yang dibutuhkan seperti apa. Misalnya katakanlah dibutuhkan psikolog misalnya, psikolog di sebuah perusahaan, ya dia harus S2 misalnya, karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh psikolog atau S2 misalnya. Nah, tergantung seperti apa. Makanya kalau kita bicara tentang pendidikan pekerja, memang ada beberapa latar belakang jurusan yang lebih khusus ya. Jadi memang ada beberapa pekerjaan yang memang hanya bisa dilakukan oleh latar belakang jurusan tertentu. Tapi juga ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak berasal dari latar belakang jurusan tertentu. Misalnya tadi kita bicara soal teller bank misalnya. Orang yang mau kerja di teller bank mungkin dibuka semua jurusan. Ini kan tergantung skill-nya kan, tergantung bagaimana kemampuan si calon tellernya tadi kan. Ada jurusan pertanian, bisa nggak masalah, asal Anda menguasai. Asal secara kompetensi, Anda bisa sebagai seorang teller. Bisa dari jurusan teknik, bisa juga. Ya. Cuma memang ada beberapa pekerjaan yang butuh hanya dari latar belakang jurusan tertentu. Misalnya apoteker, ya apoteker di sebuah apotek, ya mosok diambil dari jurusan manajemen kan nggak nyambung. Makanya kan tergantung dari kekhususan dari job desk-nya itu tadi. Makanya mungkin teman-teman bagi seorang HRD dibutuhkan juga pemahaman terkait dengan prospek karir dari masing-masing jurusan di sebuah universitas. Harus paham nih, ya, nah lulusan sastra Jawa itu akan jadi apa nanti. Kalau lulusan teknik kimia, besok akan jadi seperti apa. Kemudian kalau lulusan antropologi misalnya, itu kan juga paham. Kita harus paham sebagai seorang HRD. Sehingga nantinya kita punya banyak referensi nih untuk bisa menempatkan orang sesuai dengan pekerjaannya. Ini juga dibutuhkan pemahaman juga terkait dengan jabatan yang ada di sebuah perusahaan. Makanya seorang HRD
secara idealis harus mematchkan kan antara job spec sama job desk. Oke, selain tingkat pendidikan, ada pengetahuan, ada keterampilan pekerja, kemudian ada keadaan fisik. Fisik ini terkait dengan mungkin misalnya tinggi badan ya, tinggi badan, terus mungkin mohon maaf terkait dengan berat badan misalnya, karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan tinggi badan tertentu, misalnya pramugari atau mungkin pramuniaga di sebuah minimarket misalnya, kalau butuh tinggi badan tertentu kenapa? Ya dia butuh ngambil barang di atas rak misalnya. Kalau pramugari butuh ngambil koper di atas bagasi di cabin misalnya. Kalau mohon maaf kalau tinggi badannya nggak sesuai dengan standar ya dia nggak nyampe. Nah contohnya seperti itu. Jadi intinya setiap pekerjaan itu kan diciptakan untuk orang dengan standar tertentu ya. Makanya kan teman-teman juga perlu memahami nih sebagai seorang calon pencari kerja, harus paham diri Anda seperti apa sih orangnya, punya kemampuan apa, punya keterampilan seperti apa. Ya, kita harus melihat kelebihan diri kita, harus percaya diri tentunya. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan pengalaman kerja pekerja. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang butuh pengalaman, tapi juga ada beberapa pekerjaan yang saya kira nggak butuh pengalaman, tergantung perusahaannya, tergantung berapa banyak orang yang ada di perusahaan tersebut. Kalau di sebuah perusahaan hanya ada satu jabatan satu orang, mungkin butuh yang pengalaman. Tapi kalau misalnya di satu jabatan banyak orangnya, itu tidak pengalaman juga nggak masalah saya kira. Ya. Oke, karakter ini lebih ke aspek psikologis ya. Jadi ada beberapa aspek psikologis atau mungkin kepribadian seperti apa sih yang dibutuhkan untuk bisa menduduki suatu pekerjaan. Nah, ini areanya kita sebagai seorang lulusan psikologi. Makanya teman-teman kalau mungkin di bagian seleksi, bagian rekrutmen, satu hal yang perlu dipahami adalah kemampuan memahami alat tes ya. Alat tes kan banyak banget ya, kognitif, non kognitif. Masing-masing alat tes punya fungsinya, punya apa istilahnya subtesnya juga beda-beda. Ya, tujuannya juga beda-beda. Artinya kalau nanti teman-teman akan di bagian seleksi, ini harus paham banget nih terkait dengan fungsi masing-masing alat tes ya. Kalau selama kuliah kita belajar alat tes, ada banyak ya, ada IST, CFIT, Graplin, Pauli, Papikostik, IPPS, Grafis, Wartek, masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Ini yang perlu dipahami juga sama teman-teman kalau besok mau di bagian seleksi. Oke, itu tadi tentang job desk sama job spec. Makanya teman-teman kalau misalnya besok Anda bikin semacam program Anajab, hasil akhirnya adalah 2 produk ini, job desk sama job spec. Dan biasanya di sebuah perusahaan yang memang sudah bagus perusahaannya, job desk sama job spec ini sudah terdokumentasi dengan baik. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya berkesempatan bekerja di perusahaan yang memang sudah bagus, sudah settle, biasanya untuk dokumentasi job desk sama job spec-nya, ini sudah rapi ya, di lemari biasanya, nanti di bagian lemari HRD, sudah perjabatan nanti, sudah ada klasifikasinya dan sebagainya. Kita tinggal pakai aja. Nah, beda cerita kalau misalnya di tempat kerja Anda, job desk sama job spec setiap jabatan belum ada. Ya, Anda harus bikin dulu dari awal. Ini PR buat Anda. Kalau misalnya belum ada job desk sama job spec secara tertulis, gimana kita mau menjalankan fungsi kita sebagai seorang pengelola SDM di sebuah perusahaan. Nah, fungsinya apa sih dari Anajab ini, dari job desk dan job spec ini? Makanya teman-teman, kenapa kok jadi penting yang namanya Anajab ini? Yang pertama, karena butuh untuk melakukan rekrutmen seleksi, teman-teman. Ini kalau Anda di bagian rekrutmen, butuh standar kan, butuh kriteria kan, untuk mencari orang dengan kondisi tertentu. Artinya kalau misalnya kita di sebuah perusahaan yang sudah punya job spec secara tertulis, kita jadi enak kalau mau cari karyawan. Nah, Anda bikin poster rekrutmen seleksi karyawan, itu sudah ada job spec-nya, sudah enak, tinggal dituliskan.
Misalnya dicari marketing untuk perusahaan toko bangunan misalnya. Kualifikasinya apa? Oh, latar belakang S1 semua jurusan. Kemudian misalnya terkait dengan kemampuan, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa desain misalnya, bisa menggambar di komputer misalnya. Itu standarnya, itu kualifikasinya. Sehingga standar itulah yang kita gunakan untuk promosi ke para pencari kerja. Nah, nanti bagi job seeker, bagi pencari kerja, dari kualifikasi inilah yang dijadikan standarnya mereka. Apakah mereka kira-kira bisa masuk nggak ya untuk masuk kerja di perusahaan yang mau mereka lamar seperti itu. Makanya kan sangat penting ya adanya dokumentasi job spec ataupun job desk secara tertulis, sehingga calon karyawan juga akan paham, akan dapat mempelajari yang nanti akan dikerjakan dia di perusahaan seperti apa sih. Nah, ada job desk-nya di situ. Oke, kemudian ini mirip seleksi, promosi jabatan. Ini juga bisa dikatakan sebuah seleksi juga, tapi seleksi internal ya. Kita mengisi posisi yang kosong, tapi dengan cara mencari orang yang ada di bawah jabatan yang kosong. Jadi biasanya promosi jabatan ini adalah apa ya? Kita mencari kandidat ya supervisor atau manajer. Biasanya kalau untuk di suatu jabatan, job desk sama job spec-nya tidak terlalu berbeda. Cuma yang membedakan memang ada beberapa aspek-aspek kepemimpinan ya. Kalau dari job spec secara psikologis yang harus dipunyai sebagai seorang calon yang akan dipromosikan. Selain itu mungkin secara job deskripsi, kalau seorang manajer atau seorang supervisor biasanya tidak ke pelaksana ya, tapi lebih ke mengontrol atau mengkoordinir sebuah pekerjaan. Oke, selain seleksi, promosi, ini tadi ya kompensasi. Karena dengan job desk dan job spec kita akan tahu standarnya, standar kinerja dari sebuah jabatan. Dengan begitu, nanti kita akan bisa melihat reviewnya seperti apa. Si karyawan sejauh ini seperti apa? Apakah kinerja yang dia lakukan sudah mencapai standar atau belum? Makanya kan dibutuhkan evaluasi terus-menerus ya terkait dengan standar kinerja. Makanya untuk menentukan sebuah standar kinerja, kita juga perlu melihat bagaimana arah sebuah perusahaan itu berkembang. Di samping itu, kita juga perlu melihat bagaimana kondisi SDM yang ada di perusahaan. Ya, misalnya ya kayak tadi SPG misalnya, SPG punya standar per hari harus menjual 100 box rokok. Ya terlalu berat atau enggak? Misalnya satu hari 100 box. Ya, kita lihat dulu bagaimana kemampuan SPG, bagaimana kondisi di lapangannya, bagaimana target perusahaannya. Kalau misalnya butuh 100 box, ya mungkin nggak cuma satu SPG, harus lebih dari satu SPG kan. Nah, misalnya seperti itu. Oke, ini tadi pelatihan pengembangan ya. Jadi kenapa kok butuh Anajab? Karena butuh standar untuk membuat semacam program pelatihan buat karyawan. Ini bagi teman-teman HRD yang diminta untuk membuat program pelatihan, saya kira juga perlu melihat bagaimana dokumen analisis jabatan, karena dengan begitu kita bisa menentukan ya mana karyawan, mana subjek yang perlu kita berikan pengembangan atau pelatihan. Ini biasanya beberapa karyawan yang belum mencapai standarnya secara kinerja. Nanti kita akan lihat yang masih kurang apanya, yang masih perlu dikembangkan seperti apa. Apakah ini orang masih perlu dikembangkan atau mungkin secara pekerjaan dia nggak sesuai dengan kompetensinya. Yang perlu kita lihat nanti seperti apa. Ya. Oke, ini gambaran untuk langkah-langkah dalam Anajab, teman-teman. Jadi kalau untuk kegiatan analisis jabatan tergantung kondisinya ya, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa mungkin 1 bulan, tergantung jumlah karyawan yang ada di sebuah perusahaan, juga tergantung tujuannya sekali lagi. Makanya kalau di perusahaan job spec sama job desk-nya sudah ada secara tertulis, itu mungkin lebih enak buat kita sebagai HRD ya. Makanya teman-teman ini sebagai tambahan wawasan ya buat teman-teman yang mungkin nanti akan berkecimpung di HRD, dan masing-masing perusahaan tentu punya
karakternya masing-masing, dan kita harus bisa menyesuaikan seperti apa. Dan saya kira kemampuan untuk menganalisa jabatan ini juga perlu dikembangkan terus sih, teman-teman. Karena ini suatu kemampuan atau keterampilan yang memang harus terus diasah ya. Kalau nggak diasah, ya nanti akan hilang kemampuan kita. Makanya ambil kesempatan dengan mengikuti beberapa pelatihan Anajab secara detail. Di sini saya mungkin lebih ke pengantarnya, lebih ke wawasan secara umum, tapi secara detail bagaimana melakukan Anajab, itu memang nanti tergantung dari tujuan itu sendiri seperti apa. Oke, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan Anajab sebagai bagian dari program seorang HRD di perusahaan. Semoga bermanfaat ya. Nanti lain waktu kita akan cari materi yang lain lagi ya. Terima kasih ya. Salam sehat selalu. Ya. Terus berproses ya, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Oke, matur nuwun gitu aja. Terima kasih. Sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.